lihat sebentar cuplikannya. My coat was bought by my mother. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet with me anymore with Miss Susan in Easy English. Okay guys, before I jump to the material, I would like to say thank you very much for visiting this channel, and don't forget to click subscribe, like, and share to support my channel to be the best channel for the next future. Baik, sebelumnya Miss berucapkan terima kasih sudah mengunjungi dan belajar dari channel ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share supaya memberikan kemajuan untuk channel ini. Today's lesson, I would like to explain you about passive voice. Okay, what is passive voice? Apa itu passive voice? Okay, let's see definition. Passive voice is a type of sentence in which the subject receives the action of the verb. Jadi, passive voice itu adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat tersebut menerima aksi dan bukan melakukan aksi. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya subjek itu atau kata yang berada di awal kalimat itu melakukan sebuah pekerjaan. Contoh, saya makan nasi. Tapi dalam kalimat passive voice, subjeknya tidak melakukan, tapi diberikan atau menerima aksi dari si objeknya. Contoh misalkan saya diberikan buku oleh ibu, berarti yang melakukan aksinya adalah ibu. Saya hanya diberikan dan diam saja seperti itu. Jadi itu adalah passive voice. Oke, bagaimana bentuk kalimatnya? Kita lihat di sini. Oke, nah di sini jika kita mendengar kata pasif, tentu saja kebalikannya adalah aktif. Baik, bagaimana kalimat aktif? Nah, bisa dilihat di sini. Aku menulis surat. Miss merahkan yang tulisan menulisnya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini yang akan berubah bentuknya di sini adalah kata kerjanya atau predikatnya di sana adalah menulis, atau dalam bahasa Inggrisnya I write a letter. Nah, bagaimana dalam kalimat pasifnya? Kita lihat di sini, surat ditulis olehku. Nah, jadi poinnya adalah jika kalimat pasif aktif itu adalah me, jika kalimat pasif itu adalah di. Misalkan aktif, kalimat aktifnya membeli, kalimat pasifnya dibeli. Kalimat aktifnya memakan, saya memakan nasi. Kalimat pasifnya nasi dimakan saya, bukan nasi memakan saya tentu saja ya. Nah, bagaimana untuk membahasa Inggriskan kalimat pasif? Surat ditulis olehku. Apakah a letter write me? Baik, kita lihat. No, a letter write me berarti artinya surat menulis aku. No, suratnya menulis aku. Oke, apakah a letter write by me karena ada olehnya? Itu juga sama. Kata write di sini itu artinya menulis. Surat menulis olehku. Wah, masa suratnya minta menulis ya? Enggak juga ya. Nah, jadi bagaimana? Apakah ini benar? Ini juga no. Lalu bagaimanakah yang benar? Nah, a letter is written by me. Lihat di sini ada kata is written. Nah, itu baru benar. Jadi, bagaimana bentuk dari is written di sini? Nah, di sini ini menggunakan to be plus verb 3 or past participle. Past participle. Jadi struktur atau bentuk tata bahasa yang digunakannya adalah untuk membuat kalimat pasif itu yaitu to be plus verb 3. To be ditambah verb ketiga. Lihat di sini ada to be-nya adalah is, verb ketiganya adalah written, sehingga di mana verb kesatunya adalah write, menulis, wrote, written. Jadi yang digunakannya adalah kata kerja bentuk ketiganya seperti itu. Jadi jika teman-teman menemukan di sebuah bacaan ada to be di sana dan di depannya adalah kata kerja bentuk ketiga, itu merupakan berarti di seperti itu, ditulis seperti itu. Oke guys, baik kita lihat lebih dalam lagi contoh yang lainnya. Diingat-ingat untuk membahasa Inggris kan ditulis, dimakan, dijual, dicuci, itu to be plus verb 3 ya. Kata kuncinya pasif itu pokoknya ingat saja di dalam otak itu to be plus verb 3. Ada to be-nya setelah subjek, tentu saja subjek, to be ditambah kata kerjanya menggunakan bentuk ketiga.
Oke, kita lihat di sini. Nah, buku dijual oleh ibuku. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Book is sold by my mother. Nah, book is sold. Lihat yang dimerahkan oleh Miss. Ini adalah isinya adalah to be, sold-nya adalah bentuk ketiga dari sell. Kita tahu bahwa sell itu menjual itu bahasa Inggrisnya adalah sell. Ketika kita merubah kalimatnya menjadi dijual, maka tidak sell lagi. Kata kerjanya menjadi bentuk ketiga menjadi sold. Dan ingat, untuk passive voice itu adalah ada to be-nya, berarti ditambahkan to be-nya. To be di sana itu adalah is. Mengenai to be, Miss terangkan setelah di menit-menit selanjutnya masih di video ini. Kenapa is? Karena ini subjeknya adalah book yang menunjukkan satu seperti itu. Contoh yang lainnya. Nah, ini dijual ya, Miss buletin di sana. Baik, contoh yang lainnya, guru-guruku diberikan makanan oleh ibuku. Nah, lihat ada kata diberikan di sana. Jika kalimat aktifnya adalah memberikan, maka kalimat pasifnya adalah diberikan. Kita tahu memberikan itu atau memberi itu bahasa Inggrisnya adalah give. Maka untuk berubah menjadi diberikan tentu saja menggunakan verb ketiga dengan ditambahkan to be sebelumnya. Baik, kita lihat bahasa Inggrisnya. My teachers are given food by my mother. Guru-guruku are given. R-nya itu adalah to be. Given-nya itu adalah verb ketiga. Berarti ketemu to be plus verb 3 itu artinya adalah di. Di apa? Given itu bentuk ketiga dari give yang artinya memberikan. Berarti di sini diartikan diberikan. Oke, seperti itu. Itu adalah bagaimana kita membahasa Inggriskan yang menggunakan kalimat pasif. Okay, for more information, for more explanation, I would like to give you some explanation, some conversation. Bentuknya adalah conversation, so check it out. Hi, what's up? Hello, I am good. How about you? I am well too, thank you. By the way, you look so beautiful today. Really? Maybe it was because of my coat. My coat was bought by my mother. Wow, fantastic. Mother is always amazing and love us forever. Love and care is given by mother, no matter what. Yeah, I am agree. Oke, bagaimana? Yang sudah kita tonton tadi itu adalah percakapan, the conversation between Anna and William. Baik, apa yang dikatakan Anna? Kita lihat sebentar cuplikannya. My coat was bought by my mother. Oke, my coat was bought by my mother. My coat was bought. Nah, was bought. Bought itu berasal dari verb 3 dari kata buy. Buy-nya itu adalah verb 1. Buy itu artinya membeli. Sedangkan ketika berubah menjadi ada to be dan menggunakan verb ketiga, was bought berarti artinya dibeli. Itu adalah contoh dari kalimat atau kata pasif seperti itu. Lalu kata yang kedua yaitu yang diucapkan oleh William. Baik, kita lihat cuplikannya. Love and care is given by mother. Oke, William berkata, love and care is given by mother. Kasih sayang dan kepedulian diberikan oleh ibu. Is given. Given itu adalah verb ketiga yang asalnya verb satunya itu adalah give. Yaitu memberi. Ketika ada to be dan verb ketiga itu menjadi is given. Seperti itu. Jadi itu adalah diberikan. Nah, bagaimana kita tahu untuk verb ketiganya? Itu bisa dicari, sebenarnya itu nggak harus menghafal juga, tapi kita harus lebih banyak mempraktekkan saja. Atau tips dari Miss, kalau kita adalah pemula, bolehlah dicari di Google misalkan verb ketiga dari kata give, nanti akan muncul seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya Miss akan membahas bagaimana cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Biasanya ini adalah yang dipelajari oleh anak-anak di tingkat SLTA seperti itu. Baik, kita lihat formulanya terlebih dahulu. Nah, active sentence. Active sentence, kalimat aktif itu lihat formulanya, ada subjek, kalimatnya itu terdiri dari subjek tentu saja, lalu predikat dan objek. Nah, dalam kalimat pasif yang akan berubahnya adalah dalam predikatnya.
Lalu bagaimana dalam predikatnya itu tadi harus bagaimana? Ya benar, menggunakan to be ditambah verb ketiga untuk menjadi kalimat pasif seperti itu. Jadi ketika kalimat aktif subjek predikat plus objek, ketika kalimat pasif predikatnya menjadi bentuknya to be verb plus verb ketiga. Nah, bagaimana kalimat selanjutnya? Nah, dalam kalimat pasif yang asalnya di kalimat aktif itu adalah subjek, maka subjeknya berpindah ke objek. Lalu bagaimana dengan objeknya? Ya sebaliknya, objeknya berpindah ke tempatnya subjek. Jadi untuk kalimat pasif, Miss ulangi sekali lagi, dalam predikatnya menggunakan to be ditambah verb ketiga. Adapun subjek dan objeknya itu bertukar tempat. Miss berikan contoh bahasa Indonesianya, misalkan aku makan nasi. Akunya adalah subjek, makannya adalah predikat, nasinya adalah objek. Ketika pasif, subjek berubah ke belakang, nasi objek berubah ke depan sehingga menjadi nasi dimakan olehku. Jadi berpindah tempat. Oke, understand? Baik, kita lihat lebih detailnya lagi. Nah, kalimat aktifnya subjek, predikat, objek. Contoh, I give a pen. Aku memberikan pulpen dalam bahasa Inggris ini contohnya. Lalu ketika kalimat pasif, subjek, predikat, objek menjadi a pen is given by me. Bisa dilihat di sini ya contohnya ya, kursor yang Miss berikan ya. I-nya menjadi me di belakang karena I tentu saja berpindah menjadi objek, menjadi berubah menjadi me. Dan asalnya di aktif itu a pen, asalnya di belakang menjadi objek, lalu berubah pindah ke tempatnya subjek, jadi a pen-nya di depan, jadi seperti itu. Jadi ya dibulak-balik saja seperti itu. Lalu permasalahannya bagaimana ketika kita mau membahasa Inggris kan, aku sudah makan nasi, nasi sudah dimakan olehku. Ada kata sudahnya, tentu saja berbeda dengan aku makan nasi dan nasi dimakan olehku. Kalau misalkan ada kata sudahnya berarti menunjukkan sudah selesai dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada kata sudah mungkin menunjukkan sebuah kebiasaan. Baik, kita lihat lebih lanjut di slide yang sudah Miss siapkan. Nah, aku makan nasi. Diingat ketika kalimat pasif, nasi dimakan oleh aku. Jadi dibalikin antara subjek dan objeknya, dan predikatnya asalnya makan menjadi dimakan. Lalu bagaimana dengan aktifnya? Aku sudah makan nasi. Berarti ketika pasifnya, nasi sudah dimakan oleh aku. Kemarin ada kata kemarinnya di sana. Nah, berarti di sini yang menjadi masalahnya adalah kata sudahnya. Nah, dalam contoh yang pertama itu masuknya itu ke dalam simple present tense, rumusnya itu yang menunjukkan kebiasaan. Lalu yang kedua itu menunjukkan simple past tense, yaitu menunjukkan masa yang lampau. Lalu bagaimana cara membedakannya atau cara membuat kalimatnya untuk kata sudahnya? Sebenarnya simple sih, yang penting fokus saja. Oke, baik, kita lihat ya perbedaannya. Ini simple present tense dengan simple past tense. Lihat baik-baik ya. Nah, Miss pisahkan seperti ini. Oke, ini kalimat aktif, aku makan nasi. Bahasa Inggrisnya I eat rice kan. Nah, bagaimana kalimat pasifnya? Seperti yang sudah Miss terangkan tadi, rice is eaten by me. To be-nya adalah is, verb 3 dari it adalah eaten by me, olehku. Lalu bagaimana ketika kalimatnya itu adalah menyatakan sudah? Nah, aku sudah makan nasi. Berarti untuk aktif karena sudah makan nasi itu menunjukkan harus verb kedua ya ketika aktif ya. I ate rice menunjukkan arti bahwa aku sudah makan nasi. Ate di sini verb kedua menyeratkan arti sudah atau verb 2 ya, seperti itu. Lalu untuk pasifnya rice was eaten. Nih, berbeda, lihat ya kursor dari Miss. Ini present di sini menggunakan is, to be-nya, ketika pas menggunakan was, seperti itu. Understand? Oke, baik. Yang selanjutnya Miss akan lebih lanjut, lebih dekat, lebih detail membahas mengenai to be. Seperti yang kita tahu tadi, kita sedang membahas dua perbedaannya, yaitu yang pertama simple present tense. Tadi kan yang berbeda itu to be-nya ya, yang present itu menggunakan is, untuk pas menggunakan was. Miss akan bahas lebih dekat lagi. Seperti yang kita tahu bahwa to be itu terdiri dari are, is, dan am. Are itu untuk siapa-siapa saja. Yang pertama you are.
Lalu they are, we are. Dan nama lebih dari satu atau benda lebih dari satu, misalkan apples are, karena ada s-nya berarti menunjukkan banyak. Lalu is untuk siapa saja? Mari kita lihat. He is, lalu she is, and then it is. Dan nama atau benda hanya satu, contohnya misalkan apple is, misalkan given, apple diberikan, kalau apelnya banyak apples are given. Nah seperti itu. Lalu M untuk siapa? Kalau M cuma tunggal, yaitu hanya milik I am given a food. Aku diberikan makanan, seperti itu. Baik, tidak banyak yang dibahas. Intinya untuk present, to be-nya menggunakan are, is, dan am, seperti itu. Nah, bagaimana dengan past tense atau bentuk yang sudah? Ada kata sudahnya, yaitu to be yang digunakan adalah were dan was. Jadi tidak ada m di sini ya, hanya were dan was. Were untuk siapa-siapa saja, misalkan untuk you were, they were, we were, dan nama atau benda yang lebih dari satu. Contohnya misalkan apples were, berarti apple sudah were given, sudah diberikan, seperti itu. My teachers were misalkan seperti itu. Lalu untuk was untuk siapa-siapa saja, untuk I. Jadi untuk M, untuk bentuk keduanya yaitu menggunakan was ya. Jadi I was. Lalu he was, she was, it was, and nama atau benda hanya satu itu menggunakan was, seperti itu. Oke, understand ya. Lalu yang selanjutnya, let's practice. Oke, aktifnya we sell many clothes. Nah, many clothes banyak ya. We sell many clothes. Lihat sell di sini. Sell itu artinya membeli. Bagaimana bentuk pasifnya? Tentu saja ini menggunakan simple present tense ya. Sell-nya tidak menggunakan bentuk kedua sold ya. Berarti ini menunjukkan simple present tense. Nah, bagaimana? Nah, many clothes are sold by us. Are sold di sana. Are, kenapa are? Karena my clothes-nya menunjukkan banyak. To be yang digunakannya adalah are. Kenapa sold? Karena sold adalah verb ketiga dari sell, seperti itu. Lalu contoh yang lainnya, they buy many clothes every day. Nah, di sini ada every day, itu menunjukkan bahwa setiap hari dan menunjukkan kebiasaan, berarti menunjukkan present tense juga, atau verbnya to be-nya menggunakan yang pertama. Nah, bisa dilihat pasifnya, many clothes are bought by them. Nah, many clothes, nah they buy many clothes every day. Mereka membeli banyak pakaian setiap hari. Berarti untuk pasifnya mereka membeli banyak pakaian. Berarti banyak pakaian dibeli oleh mereka. Every day-nya setiap harinya itu tetap disimpan di belakang ya, seperti itu. They buy many clothes every day. Many clothes are bought by them. Nah, contoh yang selanjutnya adalah they gave a mango. Mereka sudah membeli mangga. Ada kata gave di sana yang merupakan bentuk kedua dari kata give, yang menunjukkan ini adalah simple past tense. Ada kata sudahnya. Mereka sudah membeli mangga. Mereka sudah memberi mangga. Berarti untuk pasifnya bagaimana? Sebuah mangga atau mangga asalnya memberi menjadi diberikan, boleh diberi saja oleh mereka. Maka bentuk pasifnya adalah a mango was given by them. Mangga sudah diberikan oleh mereka. Oke, understand? Bisa dipahami? Okay, maybe enough for our video today for this lesson, and thank you very much for your best attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you have another question, if you have the other question, please write on the comment. Thank you. Goodbye.